ini kita akan bahas mengenai perilaku konsumen ya. Jadi perilaku konsumen adalah suatu proses aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan mencari ya, mencari, memilih, membeli, kemudian dia menggunakan serta mengevaluasi produk dan jasa demi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan ya. Jadi suatu beraktivitas seorang konsumen terutama ya, seorang yang berhubungan dengan proses pencarian, pemilihan, kemudian dia melakukan pembelian, terus kemudian dia menggunakan serta menggunakan dia mengevaluasi atas produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Nah, ini sifat dari perilaku konsumen ya, definisi perilaku konsumen. Proses dalam keputusan pembelian. Keputusan pembelian ada 5 tahap proses yang dilalui konsumen dalam proses pembelian. Yang pertama kita mulai dari bawah dulu, pengenalan kebutuhan ya. Mengenal kebutuhan, mengenali kebutuhan yang ada. Saya ingin butuh apa ya? Kebutuhan itu beda dengan keinginan ya. Kalau kebutuhan itu apa? Teman-teman bisa bantu kebutuhan apa? Beda kebutuhan dengan keinginan. Apakah sama? Ada, Pak. Sesuatu yang harus tercukupi, Pak. Prioritas, Pak. Ya, terpenuhi ya, terpenuhi. Ya, kebutuhan biasanya terpenuhi yaitu kebutuhan yang dipenuhinya apa? Kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok ya. Nah, sedangkan keinginan yaitu setelah dia memenuhi kebutuhannya, baru suatu keinginannya baru dia yes, tahap kedua yaitu keinginannya. Jadi misalkan saya ingin makan, makan merupakan kebutuhan apa? Kebutuhan pokok ya. Nah, kebutuhan pokok. Nah, kalau makan enaknya makan apa? Makan nasi atau makan mie ya, atau makan buah. Nah, ini kan keinginan. Ah, saya mau ingin makan mie. Saya ingin makan soto. Saya ingin makan. Itu ingin ya, keinginan. Jadi berbagai macam keinginan untuk memenuhi kebutuhannya ya. Ya itu. Jadi beda dengan keinginan dan kebutuhan itu. Jadi kita mengenali kebutuhan kita dulu. Terus kemudian yang kedua lanjutnya yaitu proses pencarian informasi. Di dalam proses pencarian informasi ya, konsumen atau konsumen atau pelanggan biasanya mencari informasi untuk memenuhi kebutuhan itu lewat apa ya, lewat dari teman atau informasi dari mulut ke mulut atau dari keluarga gitu ya, ada ada juga dari suatu kelompok ya. Ya, mencari informasinya di situ. Tempatnya di mana sih? Barang yang saya inginkan ini, saya beli makanan. Makanannya di mana tempatnya? Ya, jauh dari sini kah? Atau dari tempat tinggal saya kah? Atau yang lebih murah? Ya, yang lebih murah di tempat yang agak jauh, tapi harganya lebih murah gitu ya. Nah, itu pencarian proses informasi. Setelah pencarian informasi, mengevaluasi alternatif. Pencarian informasi itu tidak hanya A, B, C, D, dan sebagainya. Ya, banyak sekali sekali informasi yang dicari, yang diperoleh oleh konsumen untuk melakukan pembelian nantinya. Ya. Nah, setelah mendapat informasi, dia akan mengevaluasi alternatif tersebut. Ya, kira-kira enaknya di mana yang ada, yang pelayanannya mudah, atau mungkin lewat online kan gitu ya, ada yang dosen gitu ya, ada yang GoFood gitu ya, kayak gitu. Nah, ataukah seperti itu, sehingga terus kemudian setelah melakukan evaluasi, konsumen sudah melakukan suatu pengambilan keputusan. Saya membeli yang di daerah ini aja, enak, murah, dekat gitu ya. Nah, cepat gitu ya, karena kebutuhan saya lapar gitu ya, makan dan saya harus segera terpenuhi. Nah, ini terus kemudian dia melakukan pembelian. Setelah melakukan pembelian, ya, setelah melakukan pembelian konsumen, ada yang namanya lanjutnya yaitu perilaku pasca pembelian, after sales, ya. Jadi setelah melakukan pembelian, dia akan melihat kira-kira, oh enak apa enggak ya, enak, terus kemudian sesuai enggak, terus kemudian kira-kira bisa diulang enggak pembeliannya gitu ya.
Nah, ini terus kemudian ada juga produk tersebut itu menyediakan layanan purna jual ya, purna jual setelah melakukan pembelian, jadi ada pelayanan selanjutnya ya. Purna jual tetap misalkan harga produk tersebut tetap terjaga walaupun dijual tetap menerima, dan service centernya seperti apa ya, pelayanan customer care-nya bagaimana. Nah, bagaimana ini selanjutnya ini, nah ini pasca pembelian. Pasca pembelian. Nah, itu adalah proses keputusan pembelian. Ada 5 tahap. Satu, pengebutuhan. Dua, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Nah, ini deskripsinya dari tadi ya, pengenalan kebutuhan kita baca saja yang sudah saya jelaskan tadi. Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali ada masalah ya atau kebutuhan. Ada masalah nih, perut saya lapar, masalahnya kayak gitu. Konsumen akan membeli suatu produk sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapinya tanpa adanya pengenalan masalah yang muncul. Ya, jadi pengenalan masalahnya nanti. Jadi eh, masalahnya diketahui dulu gitu ya. Terus konsumen tidak dapat menentukan produk yang akan dibeli. Ini belum ya, belum belum melakukan tahap ke situ. Kan ini masih pengenalan kebutuhan. Selanjutnya, pencarian informasi. Nah, setelah memahami masalah yang ada, konsumen akan termotivasi untuk mencari informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada melalui pencarian informasi. Berikut sumber informasi kebutuhan yang saat akan membeli suatu produk. Yang pertama, sumber pribadi. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, dari teman, keluarga, tetangga, kenalan, dan sebagainya. Terus kemudian sumber komersial, bisa lewat iklan, wiraniaga, penyalur, dan sebagainya. Sumber publik ya, media internet, ya, media massa internet ya. Ya, ini di situ pencarian informasinya di sini. Setelah pencarian informasi, mengevaluasi alternatif. Setelah konsumen mendapat berbagai macam informasi, konsumen akan mengevaluasi alternatif yang ada untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Contohnya smartphone. Saya ingin beli handphone ya. Ini kebutuhan nih. Nah, mereknya, ada evaluasi mereknya apa ya kira-kira? Yang kuat gitu ya. Terus kalau yang kuat berhubungan dengan kualitas ya, kualitas produk ya, kualitas produk. Harganya bagaimana gitu. Mahalkah atau sesuai gak dengan kebutuhan kita atau lebih murah gitu ya. Terus kemudian tempat, di mana tempat kita harus melakukan pembelian tersebut ya. Di mana yang terdekat dengan eh, lingkungan kita ya, itu tempat. Oke, jadi evaluasinya merek, kualitas, harga, tempat gitu ya. Nah, ini yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan produk yang akan kita beli ya. Oke, saya lanjut. Setelah mengevaluasi alternatif tersebut, konsumen melakukan keputusan pembelian. Dalam suatu kasus pembelian, konsumen bisa mengambil beberapa keputusan meliputi merek, pemasok, jumlah, waktu pelaksanaan, metode pembayarannya. Nah, ini ya, dia sudah melakukan pembelian, sudah mengambil keputusan untuk melakukan pembelian. Oke, Samsung yang saya beli. Oke, Oppo saya beli sesuai dengan kebutuhan saya. Oke, sesuai. Terus kemudian mungkin Vivo atau apa semua nggak terserah. Ya, itu berdasarkan pilihan. Ya, nah, pilihan yang mana yang mau dibeli. Ya, nah, setelah melakukan pembelian, perilaku pasca pembelian. Setelah melakukan pembelian tersebut, konsumen akan melakukan evaluasi apakah produk tersebut sesuai dengan harapan. Pada fase ini, konsumen akan memberikan respon atau feedback atas produk yang telah dibelinya. Ya, apakah konsumen tersebut puas atau tidak puas. Nah, ini berhubungan dengan kepuasan konsumen. Ya, pasca pembelian itu berhubungan dengan kepuasan konsumen. Dia puas atau tidak, gitu ya. Pertanyaannya, jawabannya puas atau tidak. Bila konsumen puas atas suatu produk, maka dia akan loyal, ya, loyal, setia. Dia melakukan pembelian tersebut.
terhadap suatu produk ataupun merek tersebut, ya. Dia melakukan pembelian, menjadi loyal, ya, jadi loyal. Bagaimana kalau dia tidak puas? Ya, tentunya dia sudah tidak memakai lagi dan tidak membeli lagi. Bisa jadi dia akan menginfokan kepada teman dekatnya, kelompoknya, terus kemudian tetangganya, temannya, dan sebagainya yang dia temui, menyampaikan cerita dengan suatu produk yang dia sampaikan karena ketidakpuasan atas suatu produk tersebut. Nah, itu pengaruhnya juga besar terhadap terhadap suatu merek, ya, suatu produk itu, ya. Oke, selanjutnya. Oke, dari sini ada yang tanyakan? Silakan, 5 tahap keputusan pembelian tadi. Belum ada, Pak. Saya lanjutkan, kalau nggak ada yang ditanya. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ya, yang pertama faktor pribadi, individunya dia sendiri, kemudian faktor psikologis, ya, yang mempengaruhinya, terus kemudian faktor sosial. Ada pribadi, psikologis, sosial. Ya, 3. Coba apa faktor pribadi, faktor psikologi, dan faktor sosial itu kita lihat di sini. Jadi untuk faktor pribadi adalah faktor yang paling menentukan dalam pembelian suatu produk, ya. Hal ini karena sangat dipengaruhi oleh beberapa karakter seperti situasi ekonomi, gaya hidup, umur, dan siklus hidup, ya. Situasi ekonomi, kebutuhan situasi ekonomi dilihat pada saat situasi perekonomian saat ini, ya, ini secara moneter, secara mikro ataupun secara makro dilihat dari situasi ekonomi. Terus kemudian gaya hidup. Nah, gaya hidup ini mempengaruhi juga. Ini sifatnya dari faktor pribadi. Ya, pada dasarnya lifestyle atau gaya hidup itu pendapatan seseorang itu akan mempengaruhi gaya hidup, lifestyle, ya. Tingkat pendapatan seseorang akan mempengaruhi gaya hidup seseorang. Itu secara umum seperti itu, ya. Kemudian umur, ya. Umur. Di dalam umur ini ada umur yang anak-anak, dewasa, ya. Terus kemudian manula. Nah, di sini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dalam menentukan suatu produk, ya. Ada kita kalau kalau di dalam keluarga ada nenek, ya, anak, terus kemudian kita, ya, suami istri, ya. Nah, di sini umur berbeda, ya, umur berbeda. Keputusan untuk melakukan pembelian dalam suatu produk itu juga akan berbeda karena dia eh, mempunyai keinginan untuk kebutuhannya, memenuhi keinginan dan kebutuhannya yang sesuai dengan pribadinya. Nah, itu, ya. Ya. Kalau ada yang suka lagu yang terutama yang umur usia lanjut manula, biasanya dia suka oldies, gitu, ya. Tapi ada juga yang dewasa, ya, musik-musik yang pop, gitu, ya, yang lembut. Ada juga yang anak-anak. Nah, kalau anak-anak pasti sukanya, ya lagu anak-anak, gitu, ya. Nah, sehingga membedakan umur. Siklus hidup juga, ya, siklus. Oke, selanjutnya. Situasi ekonomi, ya. Jadi situasi faktor pribadi tadi ada situasi ekonomi, gaya hidup, seumur, dan siklus hidup. Situasi ekonomi, keadaan ekonomi seseorang akan mempengaruhi pilihan produk. Situasi ekonomi seseorang sangat dipengaruhi pemilihan produk dan keputusan pembelian pada suatu produk tertentu. Ya, nih, bagi keadaan ekonomi seseorang, ya, ada yang miskin, ada yang middle, ada yang high class, orang yang kaya, gitu, ya. Jadi pengaruh kebutuhan untuk melakukan pembelian, ya, berbeda-beda, ya. Ini dalam situasi gaya hidup, ya. Seperti yang saya ceritakan tadi, pola kehidupan seseorang diekspresikan dalam aktivitas ketertarikan dan opini orang tersebut. Orang yang datang dari kebudayaan, kelas sosial, pekerjaan yang sama mungkin saja mempunyai gaya hidup yang berbeda, gitu, ya. Jadi kalau Anda masuk di dalam suatu kelompok budaya atau kelas sosial yang mempunyai
level yang tinggi ataupun yang rendah, tergantung tergantung kita menyikapi melihatnya dari sudut pandang itu dari mana. Nah, itu akan mempengaruhi juga gaya hidup kita, ya, akan mempengaruhi gaya hidup kita. Ya, jadi ada di kelompok sosial kita yang lebih peduli akan kesehatan, higienis untuk makanan. Jadi makanan itu benar-benar kalau yang dia makan dia nggak mau sembarangan. Ya. Ada di kelas kelompok kita itu ada yang orang yang mempeduli dengan itu. Sehingga kalau kita masuk di dalam kelas sosial tersebut, secara otomatis kita juga akan mengikuti stylenya, ya, stylenya dari kelompok tersebut, gitu ya. Ya.